Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kama arsaltahu rahmatan lil alamin farhamna wal muslimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami utus Nabi Muhammad illa rahmatan, kecuali sebagai rahmat lil alamin. Dalam redaksi wa ma arsalnaka itu, ini berbicara tentang proses ya. Tidaklah kami utus. Ketika Allah menyatakan tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad, di situ ada zat yang disebut al-mursil, yaitu pengutus. Ada al-mursal, orang yang diutus, dan ada risalah, apa yang dibawa oleh utusan. Dan ketiganya itu sama-sama disifati dengan illa rahmatan lil alamin. Jadi salah satu keunikan dari teks ini adalah selain angkanya yang 25 ya, dengan demikian ini sama dengan jumlah para nabi ya. Dan cerita tentang Nabi Muhammad ini memang salah satu cerita yang ditutup setelah menceritakan para nabi sebelumnya. Jadi memang diantara koherensi surat Al-Anbiya itu adalah awal pertama kali surat Al-Anbiya itu menceritakan tentang alam akhirat ya, karena Al-Anbiya diambil dari kata naba juga. Naba itu artinya berita agung atau berita besar berupa kedatangan akhirat. Ayat bagian terakhir itu kan juga sama, qodik tarobal wa'dul haq. Nah, itu juga berbicara atau ditutup tentang kiamat. Kemudian ayat ini dibuka cerita para nabinya, yaitu tentang Nabi Musa dan Nabi Harun dalam persoalan menerima wahyu. Yang pernah kita sampaikan, kenapa kok dua nabi yang dipakai? Karena Nabi Musa itu adalah orang yang mampu menerima kalam Tuhan, tetapi Nabi Harun yang sanggup mengkomunikasikannya. Afsahu minni lisanan, itu adalah Nabi Harun. Dan Nabi Muhammad itu sama halnya dengan Nabi Musa ditambah Nabi Harun. Itu keistimewaan Nabi kita ya. Makanya di dalam redaksi wa ma arsalnaka illa rahmatan ini ya berarti terdapat 3 pujian sebenarnya. Pertama, memuji al-mursil, zat yang mengutus. Kemudian al-mursal, orang yang diutus atau nabi yang diutus. Dan yang terakhir adalah risalah. Risalah atau sebab apa kemudian utusan tersebut hadir ke muka bumi ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah rahmatan lil alamin. Di dalam Furidah kan disebutkan Suma alaman, ada nazomnya untuk malam ini ya. Suma alaman bi anna hadzal alama ay masih wallahil aliyil alim. Yang disebut alam itu, saya mau bacakan satu teks dulu yang disampaikan oleh Ustaz yang tidak dibaca oleh Ustaz tadi. Termasuk rahmatnya Nabi kepada para malaikat itu apa? Misalnya Imam Sya'rawi menyatakan begini. Rahmatun lil malaikah, makna rahmat Nabi bagi para malaikat. Contoh ini, fa Jibril alaihi salam, seperti malaikat Jibril. Kana yakhshal akibah hatta nazala alam atau hatta nuzila ala Muhammad. Qauluhu ta'ala dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Jadi malaikat Jibril itu sempat takut dengan al-akibah. Mana akibah itu adalah takut dianggap enggak berguna. Jadi malaikat Jibril itu pernah mempertanyakan eksistensinya. Saya kok begini ya? Itu pernah. Jadi beliau itu khawatir, sampai beliau itu tahu betapa penting posisi malaikat Jibril ketika ada ayat yang diturunkan melalui beliau juga kepada Nabi Muhammad, bahwa malaikat Jibril itu dzi quwwatin, adalah malaikat yang memiliki kekuatan katanya. Inda dzil arsy makin, di sisi Tuhan, sang pemilik ars ya tentu saja. Jadi di situ malaikat Jibril itu baru sadar kalau ternyata beliau malaikat yang paling agung ini adalah malaikat yang luar biasa. Jadi rahmatnya Nabi itu ya memang seperti itu. Bahkan malaikat Jibril pun demikian. Jelas ya. Oke. 1. Kemudian terkait dengan apakah sebenarnya mengenai, ada ulama yang menyatakan bahwa rahmatnya Nabi itu sekalipun di dalam Quran disebutkan rahmatan lil alamin, kan ada juga tadi seperti pernyataan salah satu ulama bahwa yang dimaksud adalah mukminin khosoh katanya. Yang dimaksud adalah lil mukminin saja, bagi orang-orang mukmin.
Tetapi pendapat ulama itu kan bukan pendapat sembarangan ya. Jadi pasti ada kerangka teoritiknya. Salah satunya di antara para ulama yang menjelaskan bahwa alamin maknanya adalah mukminin itu diambil dari ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada redaksi rohim. Nabi Muhammad itu kepada orang mukmin sangat rohim sekali, sangat penyayang. Makanya kemudian ditafsirkan ayat ini sebagaimana di bil mu'minina raufur rahim. Begitu. Jadi ada dasarnya juga. Sekalipun ini pendapat yang kurang masyhur dalam pengarti lebih banyak menyatakan orang kafir pun mendapatkan manfaat. Oke, tetapi kaunuhu sallallahu alaihi wasallam rahmatan itu adalah sifat laisa biwasfin. Yang menjadi catatan penting itu ya. Nabi Muhammad itu disebut sebagai rahmat tidak lain dan tidak bukan adalah sifatun. Itu sebuah sifat, predikasi Tuhan kepada Nabi. Laisa biwasfin, bukan penyifatan. Sekali lagi dibedakan ya antara sifat dengan penyifatan. Sifat artinya sesuatu yang melekat pada zat. Penyifatan adalah sesuatu yang diatribusikan oleh seseorang saja. Begitu. Jadi mau tidak mau misalnya Mu'id misalnya ya, tapi ini contoh saja. Misalnya Mu'id pintar. Ya kita mau setuju atau enggak tetap saja dia pintar. Nah, itu contoh kan misal yang agak-agak inilah. Nah, tapi kalau dikatakan misalnya oleh Heri, tapi dia ini agak cabul misalnya. Itu penyifatan saja. Kalau ghaflah itu dzatiyah, itu sifat itu. Bukan penyifatan kalau ghaflah. Makanya kadang kita manggilnya Ustaz Lalai. Ya, ulai. Jadi rahmatnya Nabi ini adalah adalah sifat. Artinya dia melekat. Bukan persoalan ada orang yang mengakui atau tidak, tetap saja Nabi itu rahmat. Makanya Syekh Singkiti, sekalipun beliau berbeda akidah dengan kita, tapi saya ambil pendapat ini dalam kutipan tafsir saya. Oh ya, tafsir saya itu untuk ayat ini berjumlah 20 halaman dan itu masih belum selesai. Jadi termasuk satu ayat ini yang paling panjang. Cuma sejak 5 hari yang lalu kayaknya saya udah nggak buka komputer sementara. Dalam arti ini karena kemarin sempat gak enak badan. Dan sekarang mau dibuka lagi juga masih nunggu biar nanti jendela diperbaiki dan lain sebagainya dulu lah, biar nyantai-nyantai sejenak. Nah, di situ ada beberapa kutipan yang saya ambil dari Syekh Singkiti. Salah satunya adalah contoh-contoh yang dikemukakan oleh para ulama. Jadi kalau dianalogikan itu Nabi Muhammad itu adalah mata air ya. Maka orang-orang yang beriman adalah orang yang percaya bahwa di sana ada mata air dan ke sana mereka itu lalu mengambil manfaat. Sementara orang kafir mereka adalah orang yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah mata air, sehingga mereka tidak mau dan akhirnya mati dalam keadaan haus. Apakah kemudian Nabi Muhammad itu bukan rahmat bagi orang kafir? Tetap saja. Alasannya tadi itu ya, rahmatnya Nabi itu tidak bergantung kepada orang yang menerima, melainkan ada pada Nabi itu sendiri. Jadi kita mau Islam atau tidak, atau di dunia ini ada yang mengikuti Nabi atau tidak, tetap saja Nabi itu rahmatan lil alamin. Karena rahmatan lil alamin adalah satu sifat ya yang Allah berikan kepada Nabi. Tapi ingat, sifat ini hanya berbicara tentang risalahnya Nabi, bukan kepribadian Nabi ya. Karena kepribadian Nabi ada lagi ayatnya, yaitu innaka la'ala khuluqin adzim. Itu bicara tentang Nabi sebagai personal, bukan sebagai utusannya. Nabi sebagai utusan disifati dengan rahmatan lil alamin. Dan ayat ini menurut saya, kalau saya sebut menurut saya berarti menurut saya ayat. Menurut saya adalah ayat muhkamat dalam persoalan risalah untuk Nabi ya. Karena dalam Al-Qur'an itu kan inna arsalnaka misalnya kan ada begitu kan, syahidan wa mubasyiron dan seterusnya. Kami mengutusmu Muhammad sebagai syahidan wa mubasyiron dan seterusnya. Itu semua adalah tafsir dari rahmatan lil alamin.
Salah satunya adalah karena redaksi ini menggunakan kalimat negasi-negasi. Kami tidaklah mengutus kecuali pakai redaksi begitu. Jadi Nabi Muhammad sebagai pemberi kabar gembira, memberi peringatan dan seterusnya, pasti itu berangkat dari rahmat, gitu. Tidak lepas dari rahmatnya. Bahkan seandainya Nabi Muhammad membuli, itu berangkatnya dari rahmat. Itu catatannya demikian. Sehingga ada model-model tafsir yang tadi itu karena itu modelnya demikian. Jadi seandainya Nabi Muhammad bercanda, ya itu rahmat. Seandainya Nabi Muhammad itu pernah marah, ya itu rahmat, gitu. Jadi termasuk keistimewaan Allah Ta'ala itu ketika menyebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak lain dan tidak bukan adalah seakan-akan yang disebut rahmat itu kan sesuatu yang terpendam dalam batin ya. Dia itu kalau di dalam diri manusia sama dengan motif. Sama, kalau bahasa Heri tadi itu sisi empati ya, yang tidak mungkin diungkap, nggak mungkin keluar itu. Cuma seakan-akan Allah menyatakan cinta saya itu loh kayak ini bentuknya. Jadi kalau divisualisasi seperti apa sih yang disebut dengan rahmatnya Allah itu? Ya kayak Nabi Muhammad ini. Kita lihat Nabi, ya seperti itu sudah. Ini disebut dengan cintanya Allah. Makanya pasti luar biasa Nabi Muhammad ini. Dan seberuntung-beruntungnya orang adalah yang berjumpa kemudian beriman. Yang lebih beruntung lagi nggak pernah ketemu tapi beriman. Serugi-ruginya tentu saja orang yang tidak beriman kepada Nabi. Apalagi ketika Nabi itu masih ada. Waduh, itu parah sekali. Makanya kita harus bersyukur ini. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa wa khalaqtul mu'minin min nu'a wa khalaqallahul mu'minin min nuri, katanya kan begitu. Jadi orang-orang mukmin itu diciptakan oleh Allah dari nurnya Nabi Muhammad yang agung. Termasuk diantara nur Nabi Muhammad yang agung ini disebutkan kalau teman-teman baca kitab Hasyiah Dasuki ya. Dalam kitab Dasuki itu di pengantarnya disebutkan oleh Imam Ad-Dasuki, salah satu keistimewaan nur Nabi Muhammad itu yang berbentuk benda atau tumbuhan lebih tepatnya ya adalah beras. Makanya sebagian ulama ketika makan makan nasi maksud saya, itu membaca sholawat. Karena nasi itu ada sebagian ulama yang menyatakan dia diciptakan langsung dari nurnya Nabi. Jadi nggak pakai proses, kalau ayam kan ada telur gitu-gitu, nggak, ini nggak langsung jadi nur Nabi Muhammad, langsung jadi nasi atau jadi beras dalam bahasa kita ya. Makanya salah satu hal yang saya kurang senang sebenarnya adalah ketika nasi itu disia-siakan, apapun bentuknya. Entah teman-teman mau selamatan apapun terserah, kalau ada nasi dibuang sembarangan itu secara pribadi, kalau saya pribadi terganggu batin saya gitu. Yang kedua ya jelas ceritanya Habib Lutfi ketika bertanya kepada gurunya, guru ajarkan saya gimana caranya gimana caranya akhlak kalau mau makan. Karena guru beliau kabarnya kalau mau makan itu pasti pakai kopiah, kalau ada surban pakai surban. Jadi beliau tuh kayak mau menghadap tamu agung kalau mau makan itu. Kayak dayat lah, kalau udah ada makanan disikat semua. Nah, tapi ketika ditanya, kata Habib Lutfi ditanya gurunya malah menjawab, untuk menjadi nasi yang satu biji ini, coba kamu perhatikan berapa prosesnya, berapa lama. Dia jadi beras dulu, kemudian sebelumnya dijual, kemudian nanti ditumbuk, sebelumnya ini ya, kemudian jadi padi, disemai dan seterusnya lah. Jadi proses untuk menjadi satu beras saja itu luar biasa sekali. Lalu kemudian kita sia-siakan begitu saja pas matang. Wah, itu salah satu bentuk kezaliman sebenarnya. Adalah kita tidak menghabisi nasi saat makan. Lihat ya, poinnya jelas ya. Makanya doa makan itu Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami. Alasannya ya karena proses untuk makan ini loh luar biasa itu. Berapa banyak tangan orang-orang yang dilewati dan kita lalaikan begitu saja itu kan. Itu emang sih. Oke, kembali ke ayat ini. Jadi itu termasuk keistimewaan Nabi ya. Karena keistimewaan Nabi ini luar biasa. Kalau dirangkum menjadi satu bait punya siapa? Imam Abu Sa'id Al-Busiri. Beliau katakan bahwa Muhammadun rahimallahul ibada bihi.
Muhammadun syababul insa'i min adami. Kata beliau kan begitu di dalam kitab Sholawat Muhammadiyahnya. Jadi dikatakan Muhammadun, Nabi Muhammad itu rahimallahul ibadah bihi, adalah cara Allah merahmati seluruh hambanya itu dengan Nabi Muhammad gitu. Jadi semuanya kena rahmat gara-gara Nabi. Muhammadun sababul insa'i min adami, dan Nabi Muhammad itu adalah penyebab dari creatio ex nihilo ya, atau penciptaan dari ketiadaan. Itu salah satu bentuk keistimewaan Nabi Muhammad. Oke. Dan rahmat yang pertama kali disebutkan adalah kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Yang dimaksud Nabi Muhammad ini Nabi Muhammad yang berstatus sebagai rahmatan lil alamin loh ya, karena ayatnya jelas. Sebelumnya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah sekarang perintah Allah adalah kul, katakanlah wahai rahmatan lil alamin. Seakan-akan demikian. Apa rahmat lil alamin itu? Innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Ini kalau kita perhatikan dengan baik redaksi ilahukum ilahu wahid, pertanyaan yang unik itu kan begini, kenapa kok Nabi Muhammad itu nggak diperintah untuk mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah? Kenapa Rasulullah ini malah diperintah wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian itu Tuhannya satu kok, sama. Fahal antum muslimun. Jadi pakai bahasa begitu. Harusnya kan kalau memang ketauhidan yang mau ditanamkan, ya katakanlah la ilaha illallah misalnya. Jadi nggak usah pakai wa ilahukum ilahu wahid. Ini nanti filosofinya sama dengan Pancasila. Di sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketika berbicara tentang rahmat itu pasti lil alamin, bukan untuk Allah loh ya. Catatannya itu. Rahmat itu lil alamin, bukan untuk Allah. Penegasan la ilaha illallah itu kan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kan mengabsolutkan Allah. Tapi konteksnya ayat ini tidak demikian. Ayat ini untuk mendamaikan. Dan bahasa mendamaikan itu unik ya. Pakai redaksi ilahukum, Tuhan kalian ini Tuhannya satu. Fahal antum muslimun, apakah kalian mau berdamai kalau tahu ternyata kita itu sama-sama punya Tuhan yang sama. Jadi syarat untuk masuk ke dalam level Islam, makna Islam adalah kedamaian ya, adalah memiliki satu ideologi yang sama. Syarat itu yang disebut sebagai perekat, perkat ya, bukan pertak. Paham deh? Jadi harus ada ideologi yang sama. Makanya redaksinya wa ilahukum, ini Tuhan kalian loh ya, ilahun wahid sama. Fahal antum muslimun, ayo kita damai. Jadi tanpa ada ke titik temu, nggak mungkin kita bisa berdamai. Ini rumusnya. Rumus kedamaian atau rahmatan lil alamin itu hanya akan dicapai dengan syarat ada satu persepsi yang kita bangun bersama, komitmen. Nah, baru nanti kita tanya, fahal antum muslimun. Itu salah satu. Anda jangan terpukau udah ya, ditulis penjelasannya, malah melongo. Jadi alasannya kira-kira demikian. Dan juga kehadiran Nabi Muhammad ini dengan demikian memang betul sebagai khotimul anbiya wal mursalin ya, penutup para nabi atau pamungkas katanya tadi ya, para nabi dan juga para rasul. Dengan alasan nabi ini tidak menyalahkan agama-agama terdahulu, namun justru menyatakan ilahukum ilahu wahid, kita loh punya Tuhan yang sama. Spiritnya itu kalau untuk membangun satu kedamaian. Jadi bukan untuk bertikai ini ya. Makanya bukan la ilaha illallah, melainkan ilahukum, Tuhan kalian, ilahu wahid. Kalau demikian nanti ada pertanyaan, bisakah kita bersyahadat dengan Tuhan yang sama tetapi tidak mengakui Rasul? Padahal kita udah bahas sebelumnya, syahadat tanpa mengakui Nabi itu kan nggak akan sah. Nabi Muhammad tidak diakui sebagai Rasul itu tidak akan sah. Mana sisi nabinya? Di redaksi innama yuha ilayya. Yuha ilayya itu kita mengakui kalau Nabi itu adalah seorang Rasul. Selain ayat sebelumnya wa ma arsalnaka, ada redaksi yuha ilayya, saya dapat wahyu. Ketika Nabi mengatakan saya dapat wahyu itu kan ngomong Rasul gitu.
Jadi memang syarat jadi nabi itu yang pertama siddiq. Siddiq artinya jujur. Jujur itu maknanya bidakwatir risalah, mengaku kalau dia itu rasul. Karena yang membedakan para rasul dengan para wali adalah para rasul itu diwajibkan mengakui dirinya rasul. Beda dengan para wali. Para wali enggak loh ya. Enggak ada kewajiban bahwa saya ini wali, kamu harus taat, enggak ada. Karena apa problemnya? Kalau para wali itu mengakui dirinya wali dan orang lain tahu, maka nanti repotnya begini. Kalau ada orang tahu dia itu wali, ini salah satu kenapa para wali itu nggak boleh mengakui dirinya adalah wali ya. Kalau dia bilang saya ini wali, lalu murid kan pasti menolak kalau saya itu wali, karena dia serba ragu ke saya kan. Makanya semua orang meragukan dia. Azabnya langsung kontan. Nah, penentang yang nyata. Jadi ketika misalnya saya ngaku saya ini wali loh ya, lalu mungkin nggak percaya, otomatis azabnya itu sama dengan rasul terdahulu yang ketika mengakui bahwa dia rasul lalu nggak ada orang yang tidak percaya, langsung otomatis kafir. Itu salah satu bentuk bahaya. Sementara kalau percaya, ketika dikatakan saya ini wali, dikhawatirkan nanti banyak orang-orang yang akan meniru tindakannya. Apalagi wali tidak masuk misalnya. Seterusnya. Jadi nanti banyak orang-orang bodoh yang terkecoh. Jadi serba salah. Dengan demikian, menjumpai para wali itu lebih sulit bahkan daripada mengetahui terkait dengan Tuhan. Tuhan lebih gampang diketahui daripada para wali. Bukan karena ini ya, bukan karena para wali lebih hebat dari Tuhan, bukan. Tetapi karena Tuhan lebih jelas, yang paling jelas. Jadi Tuhan itu kan yang maha zuhir, yang maha jelas, maha terang. Makanya sangat gampang menjumpai atau mengetahuinya daripada para wali. Oke. Kemudian ini masih di poin innama yuha ilayya. Di sini ada salah satu, kalau teori balaghah kan ada hasar ya, kata innama itu maknanya hanya. Boleh jadi apa yang dimaksud dengan yang diwahyukan kepadaku, hanya kepadaku, artinya itu tidak kepada nabi yang lain. Adalah ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Ini kalau teman-teman cari di Al-Qur'an cuma satu ayatnya ini. Jadi dua ayat yang paling saya suka sebenarnya ayat 108 sama 107. Karena ini satu-satunya ayat, satu-satunya rasul yang dapat wahyu ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun adalah Nabi Muhammad. Kalau yang lain rata-rata innani anallah fa'budun, langsung perintah itu. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah maka sembahlah dia, rata-rata begitu, langsung perintah. Tapi untuk Nabi Muhammad enggak. Untuk Nabi Muhammad fahal antum muslimun, kamu terima apa enggak? Pertanyaannya langsung begitu. Itu untuk menunjukkan betapa risalahnya Nabi Muhammad itu bisa dipertanggungjawabkan baik secara rasional, secara moral, atau secara wahyu, segala sesuatu lah bisa untuk membuktikan betapa ajaran Nabi Muhammad itu luar biasa. Makanya sampai disebut rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada orang yang ahli sihir pun dia bisa percaya dengan metode sihirnya, bahwa memang Nabi Muhammad itu adalah utusan. Jadi nggak bisa dibantah dalam sisi apapun, kecuali memang orang-orang yang memang ya ingkar sejak dalam hati ya. Jadi kalau ngomong pembuktian nggak usah takut, apalagi berbicara terkait dengan teologi atau aliran atau ajaran ketuhanan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Wah, nggak usah takut lah, apalagi dengan agama yang berbeda ya. Dengan agama yang berbeda malah lebih gampang. Kalau berdebat ya yang umum-umum begitu. Oke, itu salah satu bentuknya. Oke, selebihnya mungkin nanti ini